Baik, kita masuk pada hadis ke-36. Ya, insyaallah sedikit lagi kalau dua hadis kita ambil, ini tidak lama lagi selesai. Ya, hadis arba'in. Hadis ke-36 temanya adalah menolong sesama muslim. Ya, banyak tema-tema Bapak Ibu sekalian, kalau bukunya berbeda itu biasanya temanya berbeda. Ya, itu disebabkan karena satu hadis itu banyak kandungannya. Ya, menolong sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama ia selalu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum manusia, orang-orang di rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari di antara mereka Al-Quran itu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepadanya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, menaungi, melindungi, mendoakan mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka di sisi para malaikat. Ya. Wa man batta'a bihi amaluhu, dan lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang menunda-nunda berbuat baik, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Ya, nasab itu keturunan. Nasab itu adalah keturunan. Baik itu keturunan raja, keturunan nabi. Kalau dia tidak beramal, maka itu tidak berguna, itu keturunan siapapun itu. Karena setiap orang akan dihisab dengan amalannya sendiri, bukan karena baiknya keturunannya. Ya, kita kembali lagi ke awal Bapak Ibu sekalian. Jadi temanya adalah menolong sesama muslim. Ya, menolong sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan itu artinya memudahkan, melepaskan, menghilangkan kesulitan seorang mukmin
Nah, siapa yang dimaksud di sini adalah mukmin juga. Jadi mukmin yang menghilangkan kesulitan mukmin yang lainnya di dunia, karena di akhirat tidak ada gunanya. Kita tidak bisa menghilangkan kesulitan orang nanti di akhirat. Jadi di dunia, siapa yang menghilangkan, yang memudahkan urusan orang di dunia, mukmin dengan mukmin yang lainnya, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya di akhirat pada hari kiamat. Ini coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah, ini yang dimaksud adalah mukmin, karena yang tidak beriman mereka tidak akan pernah dimudahkan oleh Allah kesulitannya di akhirat. Jadi man di sini siapapun yang membantu saudaranya muslim, maka muslim yang dimaksud muslim yang membantu saudaranya muslim. Bukan yang penting manusia, tidak. Ya, bukan. Karena pada hari kiamat yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang mukmin. Makanya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini Maha Penyayang ini hanya untuk bagi orang yang beriman. Bukan untuk seluruh manusia. Kalau pengasih itu seluruh manusia, Allah akan kasih. Siapa yang berusaha, Allah akan kasih rezekinya. Ya. Siapa yang minta, Allah akan kasih. Tetapi kasih sayang itu hanya kepada orang yang beriman. Dan pertolongan nanti dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, siapapun yang menolong seorang muslim, yaitu siapapun di sini, siapapun muslim yang menolong muslim yang lainnya. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah muslim yang menghilangkan kesulitan. Dan itu banyak Bapak Ibu sekalian, baik kesulitan dari segi harta, kesulitan dari apa saja. Ya, penyakit. Jadi kalau ada misalnya orang sakit butuh obat, kemudian tidak mampu beli obat, sedikit maupun banyak, mahal maupun murah, kemudian kita yang membelikan obat itu, maka kita sudah mendapatkan bagian untuk, dan karena itu sehingga dia bisa minum obat, kemudian perantaraan obat itu Allah menyembuhkan orang tersebut, maka ini bisa jadi, ya, ini bisa masuk dalam hadis ini, kita telah menghilangkan kesulitan orang. Apalagi kesulitan utang, ya, utang misalnya, bukan utang kemudian 100 juta utangnya kemudian kita lunaskan, bukan itu maksudnya. Mungkin ada berutang kepada kita, ya, kemudian tidak mampu dibayar bulan ini, kemudian kita mudahkan bulan depan saja. Nah, ini termasuk memudahkan orang Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan justru orang minjam uang kepada kita kemudian kita naikkan. Kalau tidak mampu bayar bulan ini, naiki 100.000 jadi 110.000, rentenir itu, ya, itu riba, ya, iya, itu tidak boleh. Nah, ini bukan menolong namanya, ya, bukan menolong. Jadi memudahkan itu adalah bukan seperti tadi, boleh bulan depan saja dibayar Bapak atau Ibu, yang penting bulan depan naiki 10.000. Ini yang berutang Bapak Ibu sekalian tetap senang itu, karena bulan ini alhamdulillah bebas walaupun tidak bayar. Nanti dipikir lagi akhir bulan depan, tapi minimal bulan ini itu sudah bahagia. Tapi bukan itu intinya, karena kita sudah jatuh di dalam riba, ya, dan itu tidak memberikan solusi, justru itu memberatkan. Nah, bisa jadi misalnya bulan ini bebas saja Ibu, nah, bulan depan yang penting bayar Ki, yang penting jangan dinaikkan. Atau misalnya yang 100 juta dikurangi 100.000 dan seterusnya, ya, tidak mesti harus dihilangkan, kecuali yang ringan-ringan, utangnya 10.000 kemudian kita bilang tidak usah dibayar, nah kan ringan Ji. Tapi kalau banyak kan berat juga Bapak Ibu, ya, kalau mau ini. Tapi yang ringan-ringan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berusaha cari-cari yang kira-kira kita mampu, ya, dengan pertolongan kita kepada orang itu bisa meringankan beban-bebannya. Insya Allah kita akan masuk ke dalam itu. Dan tidak sama Bapak Ibu sekalian, ya,
bantuan kita di dunia kepada orang tersebut itu tidak seberapa dibandingkan dengan Allah menghilangkan kesulitan kita di akhirat. Karena kesulitan di akhirat itu dahsyat, bukan kesulitan yang biasa. Ya. Kalau kita nanti di akhirat berada pada kesulitan, itu di belakangnya ada api neraka, ada siksaan kubur. Salah satu kesulitan di kubur misalnya ketika kita ditanya kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, itu salah satu kesulitan kalau kita tidak mampu jawab. Dan kesulitan di belakangnya itu apa? Kalau kita tidak mampu jawab. Kalau di dunia mungkin tinggal kelas anak SD. Tapi kalau di akhirat, ya, siksaan kubur, neraka. Maka jangan sama. Ada yang mengatakan, wah berarti satu sama saja ya, tidak dilipat gandakan. Kalau kita memberikan bantuan ke orang, menghilangkan beban kesulitan orang, maka Allah akan mengurangi satu kesulitan kita di akhirat. Loh, kalau cuma sama-sama satu berarti satu sama, tidak dilipat gandakan 10 kali lipat. Yang perlu kita ketahui bahwa kesulitan yang kita hilangkan dari beban orang lain itu tidak seberapa dibandingkan kesulitan yang Allah lepaskan dari kita nanti pada hari kiamat. Itu lebih daripada 10 kali lipat. Karena kesulitan di dunia itu tidak sama dengan kesulitan di akhirat. Ya. Kemudian jadi baik itu dari segi harta, dari segi urusan agama maupun urusan dunia, ya. Ketika kita memudahkan kepada orang, maka Allah akan memberikan kemudahan di akhirat. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ini mirip. Siapa yang memudahkan kesulitan orang di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Nah, kalau tadi nanti pada hari kiamat, hari kiamat di padang mahsyar dan kesulitan-kesulitan ketika di padang mahsyar, ketika kita di sirat, berjalan di sirat, kemudian ketika ditimbang amalan-amalan kita, kesulitan-kesulitan di situ, ya, itu yang akan dimudahkan oleh Allah. Nah, yang kedua ini itu berbeda dari yang pertama. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Nah, ini di dunia, belum kiamat. Allah sudah memudahkan kesulitan-kesulitan kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, serilah memberikan pertolongan kepada orang lain, karena ternyata pertolongan Allah itu di dunia sebelum di akhirat, dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya nanti pada hari kiamat. Nah, itu menutup aib itu banyak, ya. Misalnya orangnya orang taat, ya, kemudian kita lihat ada sedikit dia lakukan yang tidak baik, maka itu tidak perlu dicerita ke orang. Orangnya orang taat kok, ya. Jangan sampai keburukan yang kita ceritakan itu dan kita penyebarnya sehingga menjadi jelek orang itu, padahal orangnya orang baik. Cuma satu kali terjatuh, maka janganlah kita menjadi penyebar keburukan aib orang lain. Berbeda Bapak Ibu sekalian, kalau memang bukan ahlu ta'ah, bukan pelaku taat, memang tidak ada ketaatannya. Nah, ini mau dicerita nggak dicerita, ya itu memang nggak ada masalah bagi dia juga, karena terkadang orang itu sendiri yang menceritakan keburukannya. Nah, ini beda, ya, itu bukan lagi aib bagi dia. Walaupun semua keburukan itu dalam Islam itu namanya aib, tapi ada orang-orang sendiri melakukan keburukan itu sudah biasa-biasa saja. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau menceritakan keburukan si fulan yang memang setiap hari dia lakukan itu tidak masuk bahwa kita berdosa dengan menyebar aibnya orang. Namun yang dimaksud di sini adalah aibnya orang-orang yang baik, ya, yang tidak perlu orang tahu, ya, orang tahu. Ya, kalau memang yang harus diketahui orang, ya harus dilaporkan. Misalnya
ada orang yang berzina. Jangan ditutup itu. Karena ini besar, ini dilaporkan kepada yang seharusnya tahu masalah itu. Pemerintah, ke keluarganya, kemudian cari saksi. Dan kalau kita melihat berarti kita siap menjadi saksi. Ya, karena ini besar ini. Tapi ada urusan-urusan kecil yang orang lain tidak perlu tahu, maka ini tidak perlu disebar. Ya, tidak perlu disebar. Baik. Kemudian dan nanti pada hari kiamat Allah akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan terus menolong seorang hamba yang banyak menolong saudara-saudaranya. Jadi jangan takut pertolongan Allah Bapak Ibu. Selama kita suka menolong orang, pertolongan Allah akan terus ada sama kita. Innallaha ma'ana. Allah terus akan bersama kita. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, ini sering kita baca. Siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, kenapa demikian? Karena orang yang menuntut ilmu itu banyak kemungkinannya masuk surga dibandingkan orang yang tidak menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu banyak tahu tentang syariat, sedangkan orang yang tidak menuntut ilmu sedikit tahu tentang syariat. Dan ketika orang menuntut ilmu, mereka akan banyak tahu tentang syariat, dan ketika banyak tahu tentang syariat, mereka akan mengamalkan yang diketahui itu, sehingga ada amalan yang dipegang, yang diamalkan oleh orang penuntut ilmu. Dibandingkan dengan orang yang tidak pernah menuntut ilmu, apa yang dia amalkan? Tidak ada yang dia tahu. Tidak ada hukum-hukum yang dia tahu. Dan ketika mengamalkan bisa jadi salah. Tidak tahu hukumnya, tidak tahu kebenarannya, sehingga tidak diterima juga amalannya. Dibandingkan dengan orang yang menuntut ilmu, ilmunya ada, kemudian ketika ada yang dia tahu, dia akan amalkan. Dan ketika dia amalkan ilmu itu ada sandarannya, Quran dan hadis. Sehingga amalannya banyak, amalannya berkualitas, berkuantitas. Ya, sehingga itulah yang menyebabkan orang yang menuntut ilmu itu mudah masuk surga. Mudah masuk surga. Iya. Bahkan ulama kita kan sering menyampaikan, sekiranya ada orang yang meninggal di saat menuntut ilmu, maka masya Allah dia di atas ibadah. Ya, ada orang yang perjalanannya menuntut ilmu itu sudah sama dengan orang yang menuntut ilmu. Jadi orang meninggalnya perjalanannya menuntut ilmu, apalagi di zaman-zaman dulu Bapak Ibu sekalian, perjalanannya menuntut ilmu itu sudah sama dengan orang yang duduk di majelis ilmu menuntut ilmu. Iya, sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji Bapak Ibu. Orang yang berangkat haji kemudian turun dari Mekah kembali ke Indonesia sudah menjadi haji, hajinya mabrur. Tapi ada juga temannya berangkat haji di perjalanan meninggal dunia. Itu mereka juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji mabrur selama niatnya benar. Iya, karena tujuannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya selalu meniatkan sesuatu itu untuk ibadah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah ini, termasuk kita Bapak Ibu. Kita berkumpul di masjid ini, di rumah ini kan rumah Allah. Semua masjid itu adalah rumah dari rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab-kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mengkaji, saling mempelajari Al-Qur'an itu di antara mereka. Apa yang mereka dapatkan setelah itu? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka itu ketenangan. Bapak Ibu sudah rasakan itu? Sudah dirasakan Bapak Ibu sekalian? Nah, ini istiqomah Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini itu tidak dirasakan mereka yang tidak pernah menuntut ilmu, duduk-duduk dengan kita. Ya. Nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah meliputi mereka. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah sayang kepada kita.
wa hafathumul malaika. Malaikat menaungi kita Bapak Ibu. Ya, melindungi kita, bahkan mendoakan kita. Nah ini kalau malaikat yang mendoakan kita jelas akan diterima oleh Allah yang tidak pernah bermaksiat, yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu orang soleh yang mendoakan kita, diterima doanya, apalagi para malaikat. Wa zakarakumullahu fiman indah, dan Allah akan selalu menyebut penuntut ilmu ini di hadapan makhluk-makhluknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah itu sering sebut nama-nama kita. Allah tahu nama-nama kita. Disebut-sebutlah kita ini di hadapan para malaikat, si fulan, si fulan, si fulan. Ya. Karena maka cara kita mengenal Allah adalah melalui menuntut ilmu. Dengan seperti ini Allah juga mengenal kita, dan Allah akan menyebut diri kita, nama kita di hadapan para makhluk-makhluknya, khususnya juga pada malaikat. Nah yang terakhir, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang menunda-nunda berbuat baik amalannya, maka ingatlah bahwa keturunannya itu tidak mampu mempercepat amalannya masuk surga. Jadi yang terakhir ini bahwa keturunan, pangkat, jabatan, kekayaan kita itu tidak berguna. Yang berguna adalah amalan kita sendiri. Iya. Kan semua ketika orang mau dikuburkan Bapak Ibu sekalian, itu datang semua. Harta kita datang, keluarga kita datang, orang kantoran kita datang. Tapi yang akan terus bersamai kita nanti di dalam kubur hanya satu, amalan kita. Harta kita kembali. Iya. Orang yang mengangkat jabatan kita juga kembali, yang katanya sangat cinta kepada kita juga tidak berani sama kita di dalam kubur. Iya kan? Iya, cinta di dunia aja, tapi tidak mau sama-sama di kubur. Nah itu pasti seperti itu. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, yang akan menolong kita adalah amalan kita sendiri. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Olehnya itu jangan kita menunda-nunda untuk berbuat baik. Selama di depan kita ada peluang untuk berbuat baik, kita lakukan walaupun sedikit Bapak Ibu. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian, karena waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan ada manfaat dan pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita panen, yang bisa kita ambil, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.